Halo, perkenalkan saya Muhammad Ifdi Hoiri dari kelas 1A Psikologi. Yang terhormat kepada Bu Siti Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anak yang dibuang oleh orang tua. Penjelasan yang pertama ada definisinya. Buang bayi atau anak ialah perbuatan meninggalkan bayi yang baru lahir, ada yang masih hidup atau meninggal di sesuatu tempat dengan sengaja, atau berusaha menggugurkan kandungan dengan cara apapun. Perbuatan ini dilakukan biasanya terhadap anak di luar nikah. Lalu ada faktor-faktor anak yang dibuang oleh orang tuanya. Yang pertama, terjadinya karena kelalaian dan ketidakmampuan ekonomi untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dan hak anak. Yang kedua, adanya rasa takut terhadap kelahiran anak diketahui oleh orang lain. Kekhawatiran jika mendapatkan rasa malu akibat kelahiran seorang anak dari hasil di luar pernikahan. Yang ketiga, perasaan tekanan yang dialami oleh wanita yang hamil di luar nikah karena tidak mendapat dukungan keluarga mengenai kehamilan mereka. Yang keempat, bayi yang dilahirkan dengan kecacatan menjadi beban kepada keluarga dan tidak diterima sepenuhnya. Yang kelima, ayah dari bayi yang dilahirkan tersebut tidak mau bertanggung jawab, sehingga ibu dari bayi merasa sangat berat untuk merawatnya. Lalu ada dampaknya anak yang dibuang. Mereka dibuang, salah satunya anak yang ditinggalkan di rumah sakit. Parahnya lagi, sebagian dari mereka dibuang di sembarangan tempat, seperti di tempat sampah atau ditaruh di halaman yayasan. Akibatnya banyak anak terlantar yang mengalami gangguan keterlambatan tumbuh, tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya. Lalu ada dua kasus nih tentang bayi yang dibuang. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama. Bayi perempuan masih hidup dibuang di bawah pohon asam. Pada tanggal 31 bulan 7 tahun 2024 ditemukan bayi perempuan yang dibuang di kebun belakang rumah warga di Lombok Timur. Ada seorang saksi yang saat itu sedang mencari buah asam di kebun. Tak selang lama ia mendengar suara tangisan bayi. Dengan penasaran ia segera mendekati dan menemukan bayi yang terbungkus kain putih dan memberitahu salah seorang warga lainnya. Berita penemuan bayi perempuan di kebun asam milik warga segera diberitahukan ke pihak pemerintah desa setempat dan warga juga melaporkan berita tersebut ke polisi. Lalu, bayi perempuan itu dibawa ke puskesmas tempat untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Lalu, kasus yang kedua yaitu bayi ditemukan pengelola panti asuhan di tangga masuk panti asuhan di dalam kardus yang sempat dikira berisi mainan anak-anak panti. Saat ditemukan, bayi perempuan yang baru lahir tersebut hanya diselimuti kain berwarna coklat. Lalu, ditemukan juga surat di sebelah bayi tersebut. Dijelaskan bayi tersebut lahir dalam kondisi prematur, sehingga orang tua tersebut membuang bayi begitu. Lalu pencegahannya, anak yang dibuang dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan sosial, serta meningkatkan upaya pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan kerjasama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan kasus yang dibuang atau anak yang diterlantarkan harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Fenomena pembuangan dan pelantaran anak di Indonesia, terutama balita, merupakan masalah sosial serius. Anak-anak dari kehamilan di luar nikah sering menjadi korban karena faktor seperti ketidakmampuan ekonomi, rasa malu, dan kurangnya dukungan keluarga, dan ketidakmampuan ayah bertanggung jawab. Dampaknya mencakup gangguan pertumbuhan, kurangnya kasih sayang,
Pencegahan bisa dilakukan melalui peningkatan kesadaran, akses layanan kesehatan dan sosial, serta koordinasi antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak.